Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, terutama kepada Al-Habib Idrus bin Abdullah Al-Idrus matanallah bituli hayatih. Biasanya ulun terkumpul sidin waktu ijtima' al-wafa biahdillah biasanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Begitu juga guru-guru agama, mudah-mudahan Allah sihatkan badannya, Allah panjangkan umurnya fi taatillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia, memandang wajah-wajah yang mulia di tempat yang mulia, yang dibacakan sejarah orang yang mulia, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di tempat yang mulia ini, kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di akhirat nanti bersama orang-orang yang mulia, bahkan orang yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmatnya, yang seandainya lautan yang ada di bumi ini sebagai tintanya dan pepohonan berserta ranting-rantingnya sebagai falpennya, maka tidak akan cukup menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat sihat wal afiyah, dan nikmat dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini pun di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, dan ini nikmat yang besar. Berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, "Idza ahabballahu 'abdan wa arada bihil khair, yassarahu Allah li fi'lil khair syaa am aba." Jika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba dan menginginkan hamba tersebut kebaikan, pasti Allah mudahkan bagi hamba itu untuk mengerjakan kebaikan. Mau hadir ke majlis ilmu seperti ini, Allah mudahkan. Mau berbakti kepada orang tuanya, Allah mudahkan. Mau solat berjamaah di masjid, di musalla, Allah mudahkan. Mau berbuat baik kepada keluarga, jiran, tetangga, Allah mudahkan kerana Allah cinta kepadanya. Apabila kita ingin mengetahui posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah diri kita. Berapa besar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa kuat hubungan kita, ittiba kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berapa banyak kita membantu orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Makin banyak kita membantu orang lain, maka makin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-khalqu kulluhum iyalallah wa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum niyalih." Semua makhluk adalah keluarganya Allah, dan makhluk yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain, yang paling bagus akhlaknya kepada orang lain, yang bersifat kasih sayang kepada orang lain. Karena itu beliau menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun apabila cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan menjadi bagus akhlaknya dan bertambah besar kasih sayangnya, walaupun dahulunya ianya orang yang nakal. Diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau merupakan orang yang sangat keras hatinya, orang yang kejam, dan hobi beliau adalah smackdown. Awak sidin ganal tinggi, dan bila sidin smackdown bergulat tidak pernah terkalahkan. Adapun gawian beliau, biasa kaum Quraisy adalah pedagang,
ke kota-kota lain, kadang lawas hanya boleh ke rumah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, di ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i wasaif. Jadi Sayyidina Umar meninggalkan istrinya, berlayar ke negeri yang jauh berdagang. Ketika sampai balik ke rumah, melihat ada anak perempuan. Ujar Sayyidina Umar, anak siapa ini? Ujar bini Sidin, anak pian wahai Umar. Takajud Sidin. Kenapa? Karena anak binian itu aib bagi kaum jahiliyah, bagi supan di zaman jahiliyah. Akhirnya anak tadi dibawa Sidin ke padang pasir, dan Sidin juga membawa cangkul. Sidin cangkul padang pasir sampai Sidin turun ke bawah. Ketika sudah lumayan dalam, Sidin naik, janggut Sidin hibak dengan debu. Anak Sidin tadi membuangiakan, bah, nih janggut pian banyak debunya, kotor, dibuangi. Setelah sudah hilang debunya dari janggut Sayyidina Umar, maka anak gadis Sayyidina Umar tadi dikacak Sidin, timpai Sidin dalam lubang, dipatak hidup-hidup. Bayangkan betapa kejamnya hati Sayyidina Umar, mematak anaknya sendiri hidup-hidup. Tapi ketahuilah, kejamnya Sayyidina Umar ini ketika beliau waktu zaman jahiliyah. Adapun ketika beliau sudah masuk Islam, kenal dengan Nabi Muhammad SAW, kejamnya itu hanya untuk orang-orang kafir, orang-orang yang musuh Islam. Adapun dengan keluarganya, dengan umat Nabi Muhammad SAW, beliau sangat kasih sayang. Pernah suatu ketika salah satu sahabat yang lain melihat Sayyidina Umar bermain-main di muka rumah, berguling-guling, putar-putar. Ya sahabat yang lain, ya khalifah, engkau tidak layak seperti ini. Kata Sayyidina Umar, wallahi man la yarhamni awladi lam yarhamni ummati. Demi Allah, orang yang tidak mempunyai sifat kasih sayang kepada keluarganya, kepada anaknya, pasti tidak akan kasih sayang kepada umatnya. Nah, ini Sayyidina Umar ketika masuk Islam, kenal dengan Nabi Muhammad SAW, berubah menjadi orang yang baik. Jadi siapapun apabila ittiba dengan Nabi SAW, kuat hubungannya dengan Nabi, pasti orang tidak akan menjadi baik. Disebutkan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf Jeddah, beliau pernah diundang muhibbinnya, pecinta beliau, karena ada acara di rumahnya. Sidin datang. Setelah selesai acara, beliau naik ke mobil. Jadi muhibbin beliau tadi yang punya acara menutup pokan lawang mobil, pok. Kemudian tegapit tangan Sidin. Tapi Sidin berdiam aja. Habib, kena kesini pulanglah. Marhaba, insyaallah kena kesini lagi. Senyum Sidin tetap, kadang menampakkan kesakitan terkena gapit. Kadang pada sini bawa Sidin, tegapit berdiam aja Sidin. Marhaba, insyaallah kesini pulang enak. Nah, kemudian Sidin mobilnya jalan. Ketika mobil sudah jalan beberapa meter, kira-kira jauh sudah dari rumah yang punya acara tadi, beliau pandai lawan sopir, stop. Ada apa Habib? Sepertinya tanganku tegapit. Ya Habib, kenapa pian hanya jawab pada ya katanya tadi? Jangan di hadapan orang tadi. Kalau inya tahu kena pasti akan apa? Akan menyesal karena sudah menggapit tanganku. Nah inilah akhlaknya Nabi Muhammad SAW, akhlaknya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jeddah. Beliau menahan sakitnya supaya orang lain kada merasa kada nyaman dengan Sidin. Inilah orang yang ittibanya bujur dengan Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita kembali kepada diri kita. Kenapa kita jadi kurang bersifat kasih sayang? Dengan istri kadang-kadang suka marah, dengan suami suka membuat kesal suami, merangut. Dengan anak ketujuh menyeriki, dengan tetangga dan orang lain kasar. Mana buktinya bahwa kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW? Padahal kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik di antara kalian kepada keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik kalian daripada memperlakukan keluargaku. Dan sekarang kita rancak mendengar ada suami yang memukul istrinya seperti memukul maling. Ada seorang orang tua memukul anaknya seperti memukul maling. Bahkan ada yang berani seorang anak memukul abahnya atau mamanya.
Padahal abah, mama, keluarga kita adalah amanah yang harus kita jaga, yang berusaha kita membahagiakannya. Kata Nabi SAW, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridaan Allah Ta'ala terletak kepada keridaan orang tua kita, dan muka Allah Ta'ala terletak pada kemukaan kedua orang tua kita. Jadi kalau hanya orang tua ridha kepada kita, pasti Allah ridha. Tapi kalau hanya orang tua kita benci kepada kita, pasti Allah pun akan benci. Jadi selama orang tua kita masih hidup, kita berusaha membahagiakannya. Kalau dulu kita pernah menangiskannya, sekarang kita berusaha membuat sidin jadi senyum, ketawa, karena bahagia melihat kita. Karena disebutkan dalam kitab namanya Nuhbatuz Zakiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, berbaktilah kepada orang tuamu, karena orang yang berbakti kepada orang tuanya pasti akan aku panjangkan umurnya, dan akan aku beri baginya anak yang soleh yang berbakti kepadanya. Adapun anak yang durhaka kepada orang tuanya, pasti akan aku pendekkan umurnya, dan aku beri anak yang jahat yang durhaka kepadanya. Wal iyajubillah. Ulama sepakat bahwasanya dosa apabila dikerjakan, ada yang cepat hukumannya, ada juga yang dilambatkan, bahkan sampai hari kiamat hanya disiksa. Tapi kalau durhaka kepada orang tua, ini Allah segerakan di dunia sebelum di akhirat. Dulu ada di Arab sana kejadian, seorang anak memukul abahnya di muka toko di pasar, kelakupan, kuciak-kuciak abahnya tampar anaknya. Jadi orang-orang tahu bahwa yang dipukulnya adalah abahnya, jadi berusaha mahalat. Ya abahnya biar aja, dihatakan aja nya mukul aku. Kenapa? Karena dulu aku bisa mukul abah aku, la ilaha illallah. Jadi orang yang durhaka kepada orang tuanya, cepat siksaannya di dunia sebelum di akhirat. Dan termasuk durhaka kepada orang tua, lama minta sesuatu yang orang tua kada kawa menukarkan. Jadi kita sebagai anak lah, bila kita hendak minta tukarkan apa kali hati itu orang tua ni kawaka menukarkan kadakah, mencagaran kada kawa, berdiam aja, kumpulkan aja duit dulu. Karena bila sudah banyak, hanya wapadah bah kawaka menambahiakan gitu aja. Ni kada hendak menukar HP kah, hamuk dulu long kita. Apalagi nukar kendaraan, hamuk, napakah yang dipecah, kak piring kah, cangkir, piring pecahan, kasihan kuitan. Kuitan bukannya kada menukarkan, tapi duitnya yang ada. Hokana kuitan kita mengedit tiap bulan bayar sidin. Di dialai kasihannya magas sidin. Nah jadi seandainya kita pernah seperti itu, taubat sudah. Usaha kita membahagiakan orang tuanya. Kata Ibn Uyainah radhiyallahu taala anhu, man shalla salawatil khamsa faqad syakara Allah taala. Wa man da'a lil walidaini fi adbaris salawati faqad syakara lahuma. Barang siapa yang salat 5 waktu, maka sungguh ianya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang selalu mendoakan orang tuanya setelah salat, maka ianya termasuk orang yang bersyukur kepada orang tuanya. Jadi tuntung sembahyang harus kita mendoakan orang tua kita. Napa doanya apa aja lo buat anda? Rabbi filli wali walidai ya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tambahi lagi doanya. Wajah Imam Hakim, ra'i abaka yara'aka ibnuka. Jagalah ayahmu, berusaha kita menjaga sidin, memelihara sidin, maka anak ikam kan akan menjaga ikam juga. Qala al-Imamu Ahmad bin Hanbal, birrul walidaini kafaratul kabair. Berbakti kepada orang tua itu bisa menghapus dosa-dosa yang besar. Dan orang yang bakti kepada orang tuanya, Masya Allah, hidupnya akan berkah. Ada diceritakan dalam kitab namanya Samirul Mu'minin. Ada 4 orang laki-laki. Ada 4 orang laki-laki. Ada bisi abahnya. Abahnya sudah tua, kegaringan. Jadi di antara 4 tadi sikung ada yang berucap, akukah yang maharagu abah, tapi ikam kada mendapat harta warisan.
Atau buhan ikam kah menjaga apa abah harta warisan aku yang mengambilnya, berkataan. Jadi dia bertiga tadi, ikamnya setelah haragu abah, kami sini bagi tiga harta abah aja, aku yang maharagu abah. Akhirnya dibawa abahnya. Nah, jadi harta warisan itu dimiliki di sanaknya yang bertiga tadi. Jadi yang si Ikung ini melihara kuitannya luar biasa. Nah, bagus banget adabnya dalam memelihara. Kada pernah mengucapkan yang kasar sedikit pun dengan orang tuanya. Tulus ikhlas maharagu orang tuanya. Sekalinya abahnya meninggal dunia. Malamnya orang ini mimpi ada suara berkata-kata, wahai Fulan bin Fulan, ambil di situ ada 100 dinar. Apakah ada berkahnya? Kada dapang aja. Kada hendak mengambil. Kemudian malam kedua mimpi pulang, Fulan bin Fulan, ambil di situ ada 10 dinar. Apakah ada berkahnya? Kada dapang. Kolej juga mengambil, kada ada berkahnya. Malam ketiga mimpi pulang, wahai Fulan bin Fulan, di situ ada 1 dinar. Apakah ada berkahnya? Ya, ada berkahnya. Nah, kemudian besok harinya ambilnya, dasar ada di tempat yang diisyaratkan 1 dinar. Anggap jadi kita misalnya 100.000. Kolehan 100.000, baut lapar, bagas banyak aja di rumah. Akhirnya ke pasar nuka iwak 2 buting. Nuka iwak 2 buting. Iwak peda kita 2 buting. Dibawa boleh ke rumah di siang. Ketika di siang sekalinya dalamnya ada mutiara yang mahal harganya. Kedua-duanya iwak sebuting-sebuting, jadi 2 buting bisi mutiara yang mahal harganya. Dan raja di zamannya mencari mutiara yang seperti itu. Akhirnya ditukari oleh raja sebuting dulu, ditukari lah, anggap aja 30 himlan ya. Pemadai kayak suatu tempat, cuman kayak apa ukurannya kurang tahu lun. Anggap aja 30 gayung daripada emas gitu. 30 gayung daripada emas. Gayung mandi kayak Pak, 30 gayung daripada emas sebutingnya. Kemudian pulang ujar raja nih, pasti ada nih sebuting lagi, karena mungkin sebutingnya pasti ada saudaranya yang binian pasti ada nih. Jadi raja menyuruh anak buahnya cari lagi, datangi, bilanya ada tukari, harganya 2 kali lipat daripada ini. Kemudian didatangi anak buah raja, ternyata memang ada, akhirnya ditukari 2 kali lipat. Jadi berapa? Wah, jadi 90 gayung emas bisinya di kampungan. Akhirnya penyugihnya di kampungnya berkat apa? Berkat bakti kepada abahnya. Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang menunjukkan orang yang bakti kepada orang tuanya ini mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Nah, cuman kita sebagai orang tua juga berusaha kayak apa caranya anak kita ini jadi berbakti kepada kita. Karena kata Nabi SAW, rahimahullah walidan a'ana walada wala birri. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang ayah, seorang mama yang membantu anaknya berbakti kepadanya. Jadi abah mama ini berusaha juga supaya anak ini berbakti kepada kita. Jadi Ibn Abbas, ya Rasulullah, kami ini sudah tahu hak orang tua atas kami. Lalu adakah hak anak ini kepada orang tuanya? Ujar Nabi, ada. An yuhsina ismahu wa adabahu, bahwa ia baguskan namanya dan adabnya. Jadi orang tua ini berhaklah menamai anaknya itu nama yang bagus, jangan membarang. Karena waktu ulun dudukan di Darussalam di kantor, nah karena ulun ngajar di Darussalam, dan ada juga di Musbarang lah pondok namanya di Batul Mustafa, yang mondok di situ bisa sambil sekolah Darussalam, bisa bangun jaya, ada tahfiz ada juga, dan alhamdulillah sudah 8 yang tulak kahdo maut. Ada yang di Ahqaf, ada yang di Darul Mustafa, ada Madrasah Idrus, ada juga Darul Ibtihad ada juga. Nah jadi waktu ulun di Darussalam mengajar apa di kantor dudukan, ada guru kisah, ada Suhaidi aja. Orang ini menamai anak ngarannya Sabut namanya. Anaknya Sabut. Kalau sering sambat kampungnya. Jadi Sabut tadi kan, nah sudahnya paham kalau ini bah pian kenapa jadi mana melon Sabut? Karena ada lagi nama yang lain, banyaknya nama yang lain, Muhammad, Ahmad, Abdullah, Abdurrahman. Jadi jawabannya, maaf naklah kalau kaikam jua menamai aku tempurung ya.
Jadi aku cocok akan aku tempurung ikam sabut. Tahu kayaknya nyiu lengannya. La ilaha illallah. Nah nih lah, jadi hak anak itu seorang tuanya itu membaguskan namanya, nama yang bagus, nama yang bagus. Dan jangan asal-asalan juga nama anak nih. Kalau ketujuh nonton film napakah di TV melihat ngaran penakaran pasa aja, ngaran pasa. Karena tahu artinya pasa apa? Tahu lah arti pasa. Di kamus bahasa Arab itu akhraja rihan biduni sautin min dumuri, keluar angin dari buitnya tanpa bunyi. Artinya kentut tanpa bunyi, timbul baunya aja. Itu arti pasta. Nah, jadi jangan menamai anak sembarangan. Jadi menamai anak tuh takuni dulu pas jaka, artinya la kadara. Ini. Karena anak nama ini kadang jadi doa. Kadang jadi doa. Kemudian yang kedua, baguskan adabnya ujar Nabi. Nah, al-adab fawqal ilm. Adab itu apa? Di atas melebihi daripada ilmu. Bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab engkau akan mudah memahami ilmu. Ta'allamil adaba qabla an tata'allam. Belajarlah adab sebelum engkau belajar di sekolahan atau di majelis. Belajar adab dulu. Nah, mungkin hanya ini yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan Guru Sarwani, Masya Allah abahnya Awi, belum bahari sempat belajar lon sidin di kelas 6 SKB. Belum SKB sidin, Masya Allah orangnya kada pernah penyakikan. Belum duduk di muka sidin. Nah, Masya Allah sidin orangnya kada pernah penyakikan. Walaupun ada murid yang goreng napakah sidin, Masya Allah orang rahmat. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jinan, satu kebun daripada kebun surga. Ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau telah memudahkan kami hadir di majlis yang mulia ini. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kepada kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar senantiasa melaksanakan perintah-perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kami zahir dan batin. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah ibadah kami ya Allah, mudahkanlah langkah kaki kami untuk berhaji dan berumrah, untuk mengunjungi Ka'bah-Mu yang mulia, mengunjungi kubur Nabi-Mu yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sekelam apapun masalah kami, hapuskanlah ya Allah. Sebanyak apapun dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Sebanyak apapun kesalahan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah hati yang bersih. Hilangkanlah daripada kami, hati kami ini ya Allah, kebencian, dendam dan kedengkian ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang beruntung, orang yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkanlah badan ya Allah, kabulkanlah segala hajatnya ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa an'am alaihi wa fikna lil khair wa inna alaihi. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.